Benar-benar menggemparkan. Kali ini ada sebuah informasi yang mengatakan bahwa Prabowo membubarkan atau membekukan DPR karena memang terindikasi adanya skandal korupsi berjamaah di internal DPR itu sendiri. Oke, kita akan bahas informasinya sampai tuntas. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah gencar-gencarnya mengatasi kasus korupsi. Di saat itu bersamaan, kasus korupsi internal DPR pun perlahan terbongkar. Ada beberapa fraksi yang memang sebelumnya sudah menjadi tersangka dan sebenarnya tidak hanya di lingkungan DPR RI saja. Ada beberapa lembaga yang sudah terbongkar skandal kasus korupsinya, seperti Pertamina Patraniaga, LPI, dan lain-lain. Namun, ada yang paling menarik, yakni terkait Undang-Undang Perampasan Aset dan Pembubaran DPR. Dan kita tahu bahwa ketika kita berbicara pembubaran itu adalah sangat-sangat sensitif dan krusial, mengingat DPR merupakan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili suara rakyat. Namun apa jadinya ketika DPR justru menjadi ladang korup atau maklar kasus seperti apa yang dikatakan oleh Mahfud MD yang pernah berkata bahwa DPR masuk ke dalam salah satu lembaga terkorup. Tentunya ini perlu kajian yang lebih mendalam serta pemahaman yang harus disimak sampai tuntas. Langsung saja kita bahas bersama-sama. DPR RI dibubarkan. Presiden Prabowo resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Seluruh fraksi korup dirombak total. Korupsi massal anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terbongkar semuanya. Inilah salah satu thumbnail judul di dalam salah satu konten YouTube yang diupload oleh Kajian Online. Baru diupload 1 jam yang lalu, penontonnya sudah 7.000. Dewan Perwakilan Rakyat resmi dibubarkan, semua fraksi korupsi dirombak total, dengan thumbnail yang sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak rakyat Indonesia yang muak terhadap DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tetapi kita sebagai rakyat Indonesia hendaklah tahu mekanisme bagaimana caranya membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Caranya adalah dengan revolusi besar-besaran. Revolusi itu adalah gerakan dari seluruh rakyat. Seluruh rakyat Indonesia menyuarakan bubarkan DPR RI. Mengapa harus begitu? Karena sistem pemerintahan kita mengikuti sistem presidensial. Jadi sistem presidensial, jika ingin membubarkan DPR RI, maka jalan satu-satunya adalah revolusi. Jadi revolusilah jalan satu-satunya. Tapi hendaknya revolusi damai. Revolusi damai tidak harus menggunakan kekuatan bersenjata militer. Mengapa bisa seperti itu? Karena begini, lihat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, mayoritas rakyat Indonesia ini kan belum bisa membedakan antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Di sistem pemerintahan kita, undang-undang yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi ini kedudukannya undang-undang yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Ada tambahan dasar ya, namanya dasar. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lihat di dalam pasal 7C. Jadi sekali lagi, lihat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasalnya 7C yang berbunyi begini. Presiden, nah ini presiden langsung nih, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi inilah yang harus pahami, bahwa presiden tidak dapat membekukan. Kemudian redaksinya dan itu bisa sekaligus. Kalau atau itu adalah pilihan, ini adalah bahasa hukum ya, bahasa hukum, bahasa undang-undang. Rakyat Indonesia harus mulai cerdas dan pandai.
Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, cara memahami suatu kalimat di dalam undang-undang hukum begini. Kita baca satu persatu gini. Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pakai dan. Kemudian kita ulang lagi, dannya kita ganti atau. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi sekali lagi nih, kita tidak bisa hanya mengandalkan presiden saja. Mengapa? Karena terhalang tercegah oleh undang-undang dasar kita sendiri. Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti ini ya, sekali lagi, jika ingin membubarkan DPR RI, maka jalan satu-satunya adalah revolusi. Sekali lagi, jalan satu-satunya adalah revolusi, tidak hanya mengandalkan presiden. Namanya revolusi itu seluruh rakyat harus bergerak. Seluruh rakyat, kalau memang rakyat merasa bosan dan muak dikhianati oleh para anggota DPR RI kita, maka misalnya nih seperti video ini, sebar kemana-mana, ajak teman-teman rakyat Indonesia. Kalau memang, sekali lagi dalam tanda petik, kalau memang rakyat Indonesia itu merasa sudah bosan muak terhadap anggota DPR RI kita. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah DPR RI, ya kan? Karena ternyata masih banyak orang Indonesia yang belum bisa membedakan juga antara DPR dengan DPR RI. Kalau DPR RI itu di pusat, ya di pusat, yang bertugas membahas undang-undang tingkat tinggi setelah undang-undang dasar. Contohnya membahas rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Nah, dari rancangan undang-undang itu kalau dibahas dan disahkan oleh DPR, maka menjadi undang-undang, tidak undang-undang dasar loh ya, menjadi undang-undang. Nah, ada lagi DPR tingkat 1 provinsi, namanya DPRD tingkat 1. Nah, kalau DPRD ya tugasnya hanya bersifat 1 provinsi, DPRD tingkat 1. Kemudian ada lagi DPRD tingkat 2, yaitu kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota ini tugasnya ya hanya sekabupaten dan kota itu saja. Oleh sebab itulah tatkala kita menuntut bubarkan DPR RI, ada tambahan RI, bubarkan DPR RI. Ya, sekali lagi, bubarkan DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Nah, kalau kita ingin menggerakkan revolusi dengan syarat revolusi damai, sebagai langkah awal kita bisa memulainya dengan gerakan mosi tidak percaya pada DPR RI. Kita harus tahu nih mekanisme ya di dalam konstitusi kita. Rakyat Indonesia ini ya harus tahulah tentang hukum-hukum Islam, tentang Quran hadis sebagai umat Islam Indonesia. Jadi umat Islam Indonesia harus tahu tentang hukum-hukum Islam, kemudian tahu tentang undang-undang yang ada di negara kita. Juga harus tahu tentang adat istiadat dan budaya yang berada di dalam negara kita. Inilah yang harus kita benahi, karena mohon maaf nih ya, banyak orang Islam Indonesia ini yang Quran hadis juga nggak paham, undang-undang di negara kita juga nggak paham, adat istiadat dan kebudayaan di negara kita, di negaranya juga nggak paham, jadi acak adut begitu. Oleh sebab itulah, mari kita pahami undang-undang dasar sebagai konstitusi tertinggi di dalam negara kita. Sekali lagi ya, kalau kita ingin mendorong presiden, dan presiden bisa didorong untuk menjadi pemimpin revolusi damai. Jadi kalau semakin banyak rakyat Indonesia yang menghendaki bubarkan DPR RI, maka tujuannya adalah kalau bisa, ini sekali lagi ya, kalau bisa dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Saat ini yang menjadi presiden adalah Bapak Prabowo Subianto. Jika semakin banyak rakyat Indonesia yang mendukung Pak Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan DPR RI, maka inilah gerakan revolusi yang insya Allah bisa membubarkan DPR RI. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Oke saudara, kita sudah tiba di akhir video. Terima kasih yang telah menyimak sampai tuntas. Ketika kita berbicara pembubaran DPR seperti yang telah dijelaskan, sebenarnya tidak bisa rekan-rekan.
Namun, mungkin maksud informasi yang dihimpun adalah sebuah kata-kata filosofis yang dimana pembubaran itu berarti sudah tidak ada di tempat. Namun, bukan DPR-nya yang sekonyong-konyong dibubarkan, namun seolah nurani, serta tupoksi dan esensinya seolah membubarkan diri dari lembaga tersebut. Pembubaran DPR kita tidak bisa menelannya mentah-mentah sebagai penghapusan lembaga tersebut, namun justru kita harus menyimak serta mengkaji esensi tersebut lebih dalam. Contohnya, pembubaran adalah sebuah kata kiasan atau kata sarkas yang memang mempertanyakan sikap DPR. Rakyat ini mempertanyakan, kenapa kok undang-undang perampasan aset sangat-sangat sulit disahkan? Katanya di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Pak Jokowi sudah mengirimkan sebuah surat presiden kepada DPR, namun akhirnya hingga Pak Jokowi purna tugas, undang-undang perampasan aset tersebut belum juga disahkan. Kemudian kita tahu bahwa dalam beberapa momen sidang pada saat itu, Menko Polhukam Pak Mahfud MD pernah berkata meminta tolong kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Namun pada saat itu Bambang Pacul justru berkelakar bahwa praksi-praksi DPR tergantung para pimpinan partainya. Jadi artinya kita sudah melihat bagaimana kerumitan tersendiri di tengah RUU perampasan aset tersebut. Kita telah melihat bagaimana rumitnya negara ini mau memerangi koruptor atau sekedar mengesahkan RUU perampasan aset tersebut. Maka dari itu muncullah sebuah sarkas atau kiasan pembubaran DPR yang ternyata tentu saja menuai reaksi, berbagai kontrareaksi dari netizen. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, karena memang tidak semudah itu dan tidak bisa DPR itu dibubarkan. Kalau hemat saya, kita tetap membutuhkan DPR, namun DPR yang benar-benar wakil rakyat, bukan pengkhianat rakyat.